Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di masa pandemi seperti sekarang ini, sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit dan tetap ingat kita harus jaga protokol kesehatan ketika kita beraktivitas atau berkegiatan di luar ruangan. Baik, siswa sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan belajar menganalisis sistematika dari karya ilmiah. Pada pertemuan hari ini, kita akan fokuskan ke karya ilmiah bentuk populer, yaitu artikel ilmiah populer. Nah, setelah mempelajari materi pada pertemuan hari ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menguraikan sistematika artikel ilmiah populer yang dibaca, dan menyimpulkan informasi yang terdapat dalam artikel ilmiah populer yang dibaca. Nah, ini contoh dari artikel ilmiah populer. Mungkin di antara kalian sudah pernah melihat atau sering melihat artikel ilmiah populer yang dimuat di media massa atau media cetak, baik itu koran maupun majalah. Nah, ini salah satu contoh artikel ilmiah populer yang dimuat di dalam koran. Ya, ini contohnya ada mari menjadi guru goblok. Nah, mungkin dilihat dari judulnya sedikit aneh ya, menjadi guru goblok. Tapi goblok di sini bukan berarti bodoh atau tidak pintar. Ya, goblok di sini merupakan kita harus menjadi guru yang melek teknologi, kemudian menjadi guru yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman, ya, yang dapat memanfaatkan media teknologi atau internet sebagai sarana pembelajaran. Nah, ini yang dimaksud menjadi guru goblok, ya. Mungkin melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media blog atau media-media internet lainnya. Nah, ini definisi dari goblok. Kemudian ada lagi contoh judul artikel pendidikan penyembuh kemiskinan. Nah, ini contoh daripada artikel ilmiah populer yang dimuat di dalam koran atau media cetak. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana menganalisis sistematika dari artikel ilmiah populer, kalian harus ingat kembali apa saja sistematika atau bagian-bagian dari karya ilmiah. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa karya ilmiah memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada bagian tubuh dan bagian pelengkap. Bagian tubuh meliputi pendahuluan, isi, dan juga penutup, sedangkan bagian pelengkap meliputi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Nah, kalian harus ingat juga bahwa di semua bentuk atau jenis karya ilmiah ini pasti memiliki bagian tubuh. Dengan kata lain, bagian tubuh ini merupakan bagian yang harus ada di dalam sebuah karya ilmiah. Baik itu karya ilmiah bentuk populer, karya ilmiah bentuk semi formal, maupun karya ilmiah bentuk formal. Di artikel ilmiah, contohnya, ini memiliki bagian pendahuluan, bagian isi, dan juga bagian penutup. Begitu juga di bentuk semi formal, ada makalah. Makalah juga memiliki pendahuluan, juga memiliki isi, dan juga memiliki penutup. Begitu juga dengan jenis formal, contohnya skripsi. Skripsi juga memiliki bagian pendahuluan, memiliki isi, dan juga memiliki penutup. Nah, kemudian berbeda dengan bagian tubuh, ada juga bagian pelengkap. Kalau bagian pelengkap, tidak semua jenis karya ilmiah memiliki bagian ini. Contohnya artikel ilmiah. Artikel ilmiah tidak memiliki halaman judul, tidak juga memiliki kata pengantar, tidak juga memiliki daftar isi, tidak juga memiliki daftar pustaka, dan tidak juga memiliki lampiran-lampiran. Berbeda halnya dengan makalah dan skripsi. Kalau makalah dan skripsi ini memiliki halaman judul, memiliki kata pengantar, memiliki daftar isi, memiliki daftar pustaka, dan juga memiliki lampiran-lampiran. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Di pertemuan sebelumnya saya sedikit keliru menyampaikan, ya.
bahwa di artikel ilmiah itu tidak memiliki halaman judul, ya. Di artikel ilmiah populer yang biasanya dimuat di koran atau majalah ini tidak memiliki halaman judul. Bedanya apa sih, Pak? Halaman judul dengan judul? Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini contoh halaman judul. Jadi halaman judul itu merupakan kita bisa sebut dengan cover atau sampul, ya, sampul di dalam sebuah karya ilmiah. Jadi dalam sebuah karya ilmiah biasanya ada halaman depan atau sampul. Nah, inilah yang dimaksud dengan halaman judul, ya. Halaman judul ini memuat judul, kemudian identitas dari penulis, kemudian juga identitas dari instansi, misal universitas ataupun sekolah. Nah, ini yang dimaksud dengan halaman judul. Jadi judul dengan halaman judul itu berbeda. Kalau halaman judul itu ya covernya atau bagian sampul yang di dalamnya atau memuat, ya, di dalamnya memuat judul atau identitas penulis, kemudian instansi, baik itu universitas maupun sekolah. Nah, ini yang dimaksud dengan halaman judul. Jadi di dalam artikel ilmiah populer ini tidak ada atau tidak memiliki halaman judul. Nah, itu. Nah, mungkin juga ada yang bertanya, apa sih perbedaan sistematika dengan struktur karya ilmiah? Nah, di pertemuan sebelumnya, sebelum saya membahas tentang sistematika, saya telah menjelaskan tentang struktur. Nah, mungkin dari kalian sedikit ada masalah, ya. Mungkin bertanya, apa sih Pak bedanya antara sistematika dengan struktur? Nah, mari kita perhatikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sistematika ini memiliki arti klasifikasi atau penggolongan. Sedangkan struktur memiliki arti cara sesuatu disusun atau dibangun, atau juga dapat diartikan yang disusun dengan pola tertentu. Nah, jadi struktur ini adalah penjabaran rinci dari sistematika. Kalau tadi sistematika ada bagian tubuh dan bagian pelengkap, nah maka kalau struktur ini pola penyajian, ya. Setiap karya ilmiah atau bentuk karya ilmiah, ya, jenis karya ilmiah ini memiliki sistematika, yaitu bagian tubuh yang semuanya sama, baik artikel maupun makalah maupun skripsi ini memiliki bagian tubuh atau sistematika. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Namun berbeda halnya dengan struktur. Kalau struktur, pola penyajian dari masing-masing jenis atau bentuk karya ilmiah ini berbeda-beda. Pola penyajian atau format penulisan dari artikel ilmiah tentu berbeda dengan makalah. Kemudian, pola penyajian atau format penyusunan dari makalah tentu berbeda dengan skripsi, tesis, maupun disertasi. Nah, ini yang dimaksud dengan struktur, ya. Pola penyajian, ya, urutan penyajian yang harus ada di dalam sebuah karya ilmiah. Kalau sistematika itu adalah bagian-bagian, ya, yang semua karya ilmiah itu memiliki kecuali bagian pelengkapnya. Kalau bagian tubuh, ya, sistematika bagian tubuh ini semua jenis karya ilmiah semuanya memiliki, ya, baik populer, formal maupun semi formal ini memiliki bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Namun strukturnya ini berbeda-beda, ya. Pola penyajian atau urutan penulisan dari masing-masing jenis atau bentuk karya ilmiah ini memiliki pola penyusunan yang berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dengan struktur. Jadi kalian harus bisa membedakan antara sistematika dan struktur. Nah, ini contohnya bentuk populer, ya, artikel ini strukturnya pertama di pendahuluan itu isinya ada opini penulis, kemudian gambaran umum tentang topik atau masalah yang dibahas, kemudian di bagian isi ada pembahasan tentang topik yang diangkat, kemudian di akhir ada penutup yang isinya adalah simpulan atas permasalahan yang dibahas. Biasanya juga di bagian penutup ini ada tindak lanjut dari penulis terhadap masalah yang diangkat. Nah, itu untuk artikel ilmiah populer atau karya ilmiah bentuk populer. Kemudian bentuk semi formal, ini juga memiliki bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Namun memiliki struktur atau tata penulisan, urutan atau pola penyajian yang berbeda. Nah, kalau dalam makalah, ini pertama ada halaman judul, ada kata pengantar,
daftar isi, pendahuluan ya. Pendahuluan ini isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan, kemudian masuk ke pembahasan, dan di akhir ditutup dengan simpulan dan saran. Nah, kemudian deskripsi ini juga berbeda dengan makalah ya, meskipun hampir mirip. Kalau deskripsi pertama ada halaman judul, kemudian ada pengesahan pembimbing, ada kata pengantar atau prakata, abstrak, daftar isi, kemudian bab 1 sampai dengan bab 5, kemudian ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, inilah yang dimaksud dengan struktur. Bentuk penyajian ya, pola penulisan dari setiap karya ilmiah berbeda-beda ya, baik itu yang populer, baik yang semi formal maupun yang formal. Namun secara sistematika sebagian besar ya atau semua dari jenis karya ilmiah ini sama ya, yaitu sama-sama memiliki bagian tubuh yang meliputi pendahuluan, isi, dan bagian penutup. Nah, ini struktur dari 3 jenis atau 3 bentuk karya ilmiah. Nah, kita masuk ke bagian inti, yaitu menganalisis sistematika dari artikel ilmiah populer. Saya berikan contoh artikel ilmiah populer yang berjudul Smart Agro-Village System, inovasi sistem pemberdayaan masyarakat X lokalisasi Doli melalui usaha modern agrokompleks. Nah, bagian pendahuluan ini jelas biasanya, bukan biasanya ya, pasti di bagian awal. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang mulai mencuat di era modern perkotaan yang berpotensi memicu pengaruh negatif lingkungan dan tindak kriminal. Nah, inilah yang dimaksud dengan opini penulis ya, atau gambaran umum tentang masalah yang diangkat oleh penulis. Nah, ini yang dinamakan dengan bagian pendahuluan. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu bagian isi. Nah, ini sudah mulai membahas inti dari permasalahan atau topik yang diangkat. Pemerintah Kota Surabaya adalah salah satu pelopor tindakan tertib dan positif dalam bermasyarakat dan bernegara melalui penutupan Doli dan seterusnya. Nah, ini merupakan bagian isi yang sudah mulai membahas inti permasalahan atau topik yang diangkat oleh penulis. Nah, ini bagian isi. Kemudian setelah bagian isi, di akhir ada penutup. Penutup seperti yang saya jelaskan tadi berisi tentang simpulan. Ya. Kalau tidak simpulan, ini isinya tentang tindak lanjut penulis terhadap permasalahan atau topik yang diangkat. Nah, kalau di dalam teks ini berisi tindak lanjut ya. Dari pengalaman lapangan dan kondisi yang ada, kami sebagai mahasiswa merasa bertanggung jawab untuk memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang ada melalui program Smart Agro Village System, sebuah program pemberdayaan mantan penghuni X lokalisasi Doli dalam melakukan kreativitas usaha ke arah yang lebih positif dan seterusnya. Nah, ini bagian penutup dari artikel ilmiah populer. Nah, itulah analisis sistematika dari artikel ilmiah yang berjudul Smart Agro Village System, inovasi sistem pemberdayaan masyarakat X lokalisasi Doli melalui usaha modern agrokompleks. Nah, inilah hasil analisis dari artikel ilmiah ini. Kemudian selanjutnya kita akan belajar menganalisis sistematika dari salah satu artikel ilmiah. Nah, setelah ini saya akan beri kalian tugas untuk menganalisis sistematika dari artikel ilmiah populer. Nah, itu sekian pembelajaran pada hari ini tentang penjelasan mengenai analisis sistematika dari artikel ilmiah populer. Terima kasih, saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.